Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini adalah salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya tepat pada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, orang yang menolak godaan zina karena takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah di tempat sepi sehingga ia menangis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang sangat istimewa dalam hidup kita. Ini adalah fase di mana seseorang memiliki fisik yang masih kuat, fisik yang masih sehat, dan memiliki semangat yang tinggi. Namun pada masa muda itu banyak sekali godaan-godaannya, seperti pergaulan bebas, kesenangan dunia, ataupun hawa nafsu. Ketika seorang pemuda mampu memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan penghargaan khusus kepada pemuda seperti itu, dengan memasukkannya ke dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda adalah anugerah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka gunakanlah masa muda untuk menuntut ilmu, memperbanyak kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Allah mencatat beberapa kisah pemuda-pemuda yang menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang hidup di tengah masyarakat yang menyimpang, tetapi mereka berani meninggalkan kaumnya untuk mempertahankan imannya sendiri. Mereka mengorbankan kenyamanan hidup demi mencari ridho Allah. Allah menjaga mereka selama bertahun-tahun dan menjadikannya kisah mereka sebagai inspirasi bagi kita semua. Ada juga kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang kaya, tetapi ia tegas berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Maka inilah contoh pemuda yang menjaga kehormatan dirinya. Meskipun berada dalam kesulitan, tetapi Nabi Yusuf memilih menjaga kehormatannya. Hadirin rahimahumullah. Ada beberapa tips yang bisa kita amalkan dan tentunya sudah menjadi
kita sehari-hari. Yang pertama, konsisten menjalankan ibadah, mau ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, harus menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, menjaga akhlak dan pergaulan. Yang ketiga, semangat menuntut ilmu, mau ilmu dunia ataupun ilmu agama, asalkan dengan niat yang lurus. Yang keempat, menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah agar selalu diberi keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan. Semoga kita semua, baik pemuda maupun orang tua, dapat menjadikan masa hidup kita, khususnya masa muda, sebagai masa yang penuh dengan ketaatan. Jika kita menyia-nyiakan waktu masa muda ini, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Semoga tema yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa semangat meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.